엄청난 것입니다. 남의 나발이만 놈 보는 놈한테 애정이 있을 리가 있나? Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan melanjutkan sequel dari My Wife is a Gangster dan sekarang kita masuk yang kedua. Namun sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Film dibuka dengan peperangan yang terjadi antara dua kelompok gangster di atap sebuah gedung bertingkat. Tak lama kemudian, datang seorang bos gangster bernama Eunji alias Mantis. Dengan senjata andalannya, dia membabat musuh satu persatu hingga tidak berkutik. Namun tiba-tiba, sekelompok prajurit elit menyerang Mantis sehingga dia terlempar dari gedung tersebut. Beruntung, Mantis terjatuh di atas truk pengangkut ayam. Karena berpapasan dengan gerombolan geng motor, sang supir membanting mobilnya hingga Mantis terjatuh. Seorang pria mabuk bernama Jae-chol menemukan Mantis dan langsung membawanya ke rumah sakit. Dasar pemabuk, bukannya digendong, Mantis malah digusur. 2 tahun setelah kejadian itu, Mantis tinggal bersama Jae-chol dan bekerja di kedai makan yang dia kelola. Karena dia tidak bisa memasak, Mantis diberi tugas untuk mengantarkan makanan. Rupanya, kejadian 2 tahun lalu itu membuat Mantis lupa ingatan. Berbagai cara dia lakukan untuk mengingat identitasnya, termasuk nekat menyetrum dirinya sendiri, dan cara itu tetap tidak berhasil. Jae-chol, seorang duda beranak satu, terlintas dalam pikirannya untuk memperkaos Mantis, namun malah ini yang terjadi. Seorang pedagang emas bernama Sugiono yang memiliki toko tepat di seberang kedainya datang mencoba merayu Mantis. Dia juga mengatakan wilayah ini akan segera dijadikan kawasan mall. Istri si babah ini nampak cemburu saat mengetahui suaminya ini menggoda Mantis. Putri Jae-chol yang bernama Ji-hyun dan 2 temannya dipukuli kelompok gangster cewek hingga wajahnya babak belur. Pulang ke rumahnya, Ji-hyun melihat ayahnya sedang berduaan dengan Mantis. Padahal mereka sedang bermain kartu. Ji-hyun rupanya tidak menyukai Mantis, meskipun dia tahu ayahnya ini sudah menduda selama 17 tahun. Istri si pedagang emas yang membenci Mantis meminta pesanan dalam jumlah banyak untuk dikirimkan ke alamat palsu. Alhasil, Mantis dibuat kesal dan pulang murang-maring. Tiba-tiba, 3 orang gangster abal-abal makan di kedai mereka tanpa mau membayar. Ketika Mantis menagihnya, mereka marah dan sempat memukulnya, namun Jae-chol langsung menangkis. Dia mengajak mereka bertiga untuk menyelesaikannya di luar. Namun ternyata dia hanya berlagak berani untuk menjaga harga dirinya di depan Mantis. Singkat cerita, Mantis ditugaskan Jae-chol untuk menyetorkan uang ke bank. Dia memegang foto masa kecil bersama kakaknya, namun Mantis tidak bisa mengingat itu. Tiba-tiba, 3 perampok bersenjata datang. Setelah memukul petugas keamanan, mereka menendang seorang wanita hamil. Mantis kembali teringat dirinya yang dulu sedang hamil dipukuli gangster. Seketika, dia melakukan perlawanan untuk menghajar para perampok itu hingga tumbang. Kamera CCTV yang berada di ruangan merekam aksi yang dilakukan Mantis. Dia segera pergi dari bank tersebut.
kembali ke restoran. Mantis menunjukkan kemahirannya melakukan salto yang membuat si Jae-chol terkejut. Sementara itu, Choi yang merupakan orang terkuat kedua setelah Mantis belum berhasil menemukan keberadaan bosnya itu selama 2 tahun terakhir ini. Padahal mereka sudah mencari di berbagai lokasi. Tiba-tiba anak buahnya datang dan mengatakan terjadi masalah di tempat karaoke. Choi merasa tidak sanggup menandingi musuh mereka tanpa bantuan Mantis. Mantis yang tidak mau menyerah datang ke perpustakaan untuk membaca buku yang berkaitan dengan pemulihan ingatannya. Disebutkan selain kejutan dari listrik, sambaran petir bisa memulihkan ingatan seseorang. Tak mau buang waktu, ketika hujan badai berlangsung, Mantis naik ke atas gunung dan berharap petir menyambarnya. Tapi ternyata petir itu berpindah-pindah dan Mantis kembali gagal untuk mendapatkan ingatannya kembali. Saat pergi ke pasar, Mantis memberi pelajaran kepada seorang pedagang yang bersikap tidak sopan kepada wanita. Akibatnya, mereka berdua dipanggil ke kantor polisi. Masih bersikap kurang asem, Mantis kembali menendang pisangnya. Dia dijemput oleh Jae-chol dan langsung mengajaknya untuk minum. Awalnya dia ingin mengajak Mantis untuk menikah, namun ternyata Mantis malah tertidur ngorok. Di keesokan harinya, terlihat sebuah konvoi mobil dari kelompok gangster hiu putih yang ternyata selamat dari kebakaran di film pertama. Hiu putih yang kini menggunakan alat bantu bicara datang ke kantor pengembang pembangunan mall. Anak buah mereka yang tidak becus dipukuli karena mereka kehilangan investor untuk pembangunan mall ini. Sementara itu, Sugiono sengaja memesan makanan agar Mantis datang ke rumahnya. Dia sempat menggoda, namun Mantis malah ngarawel pedangnya. Sugiono rupanya adalah investor yang sudah menyetorkan 2 juta dolar dalam pembangunan mall ini. Anak buah hiu putih memaksa para pemilik toko untuk menandatangani surat penjualan toko mereka. Sementara itu, Jae-chol mengajari Mantis untuk membuat adonan mie yang membuat Ji-hyun kembali kecewa kepada ayahnya. Mantis kali ini meminta bantuan seorang ahli hipnotis untuk memulihkan ingatannya. Namun yang dia ingat hanya darah dan gunting. Di malam harinya, Ji-hyun kembali diserang kelompok gangster yang memaksanya untuk bergabung dengan mereka. Karena Ji-hyun menolak, dia dibully dan dipukuli hingga Mantis datang untuk menolongnya. 얘들아, 잠깐. Sampai ke rumah, Jae-chol malah menuduh anaknya berkelahi dengan Mantis. Pagi hari, Jae-chol tidak menemukan Mantis. Dia meninggalkan pesan dan pergi dari rumah ini untuk mencari jati dirinya. Mantis pergi ke sebuah kuil. Saat pendeta melihat pundaknya, terlihat juga tato naga. Pendeta menyuruhnya menangkap ular putih kemudian meminum bisanya. Sementara itu, Jae-chol dan putrinya kewalahan melayani tamu. Mereka berdua kini merasa kehilangan dengan kepergian Mantis. Dan tiba-tiba, Mantis telah turun gunung dan kembali ke rumah Jae-chol. Dia merebus ular tersebut dan memakan dagingnya, bukan meminum bisa seperti yang diperintahkan pendeta. Teman Mantis terkejut saat 2 orang polisi datang untuk mencarinya. Mereka mengaku tidak mengenal Mantis. Tanpa bertanya terlebih dulu ke polisi ini, diam-diam dia menyuruh Mantis untuk kabur. Istri Sugiono yang mendapat pertanyaan yang sama menuduh Mantis sebagai penjahat yang sedang dicari oleh mereka. Dia mengumpulkan semua warga untuk membawa senjata. Padahal polisi ini akan memberinya penghargaan karena Mantis berhasil melumpuhkan 3 perampok bank. Mantis yang dibawa pergi oleh Jae-chol segera disusul oleh polisi. Saat diwawancarai, Mantis mengatakan membenci gangster. Padahal dia sendiri adalah bos dari kelompok gangster. Karena alasan tersebut, warga pun sepakat untuk mengangkatnya menjadi ketua asosiasi pedagang. Hiu putih yang penasaran, dia memesan mie tek-tek. Saat Mantis mengantarkan pesanannya, dia terkejut karena musuhnya ini tidak mengenalinya. Untuk menguji bahwa dia adalah Mantis, hiu putih mengutus Junman untuk memancingnya. Dia mendekati Mantis saat berbelanja ikan dan mencoba mengambil pisau, namun Mantis tidak bergeming.
Percobaan kedua, Junman membawa rombongan anak buahnya, namun Mantis tetap cuek. Untuk ketiga kalinya, Junman menunjukkan permen yang mirip senjata gunting andalan Mantis. Dan permen itu malah dilamot. Terakhir, Junman menunjukkan tato naga di punggungnya, tapi Mantis tidak menghiraukannya sama sekali. Kali ini kita diperlihatkan kembali si seksoi Sherry, kekasih almarhum Romeo sekaligus juru rias Mantis. Saat datang ke salon, dia seakan melihat Mantis mengantarkan makanan. Sherry kemudian datang ke restoran Mantis bekerja. Di saat yang sama, Junman terkejut mendengar Mantis yang mengancam akan membunuhnya. Padahal Mantis sedang membaca majalah. Sherry kembali menunjukkan goyangan mautnya untuk mengingatkan Mantis. Tapi itu tidak berhasil sama sekali. Lalu, Sherry nekat melumat jari Mantis dan hasilnya dia pun didegungkan. Junman yang berencana melawan Mantis ditabrak oleh motor karena mata buaya mereka fokus kepada si Sherry. Hiu Putih mengunjungi Junman yang dirawat di rumah sakit akibat terongnya mengalami kelumpuhan. Choi terkejut saat mendapat informasi dari Sherry kalau bos mereka ditemukan tapi tidak mengenalinya. Di keesokan harinya, ketika Mantis sedang bersama asosiasi para pedagang, Choi dan anak buahnya datang membuka wignya dan berlutut mengatakan dia adalah bos dari kelompok gangster gunting. Sebagai buktinya, Choi memperlihatkan foto pernikahan Mantis dengan Kang Il. Seperti halnya warga lain, Jae-chol terkejut dengan identitas sebenarnya dari Mantis. Mantis yang dibuat bingung dan belum bisa mempercayai kenyataan ini memilih untuk pulang ke restoran. Dia menemui Ji-hyun di atap rumah yang kembali membenci Mantis karena kini dia tahu Mantis adalah bos gangster. Saat Ji-hyun kesal dan akan menyerangnya, malah ini yang terjadi. Kepalanya yang membentur tong sampah justru memulihkan ingatan Mantis. Meskipun tidak mendapat dukungan, Mantis tetap menjalankan tugasnya untuk menentang pembangunan mall. Seorang diri, dia menghadapi puluhan gangster hiu putih. 남의 나발이만 넘보는 놈한테 애정이 있을 리가 있나? 형님! 조금 기다려! Karena jumlah mereka terlalu banyak, Mantis memilih kabur. Sialnya, Jae-chol yang menjadi sasaran gangster itu. Pria yang menjadi fans berat Mantis mengobati luka di pundaknya. Jae-chol ditawari sejumlah uang oleh hiu putih untuk menjebak Mantis. Kini, Mantis kembali kepada sifat aslinya. Menikmati satu kenyotan udbray dan menggunakan lidah anak buahnya sebagai asbak. Mantis menugaskan Choi untuk mengumpulkan kembali anak buah mereka. Tadi diduga, Mantis mendapat informasi dari Jae-chol kalau putrinya diculik gangster hiu putih dan akan dijual sebagai PSK. Mantis datang seorang diri untuk membebaskan Ji-hyun. Dia terkejut karena Jae-chol sengaja menjebaknya karena dijanjikan bayaran oleh hiu putih. Ji-hyun sangat kecewa dan marah kepada ayahnya karena mengorbankan Mantis. Mantis berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi gerombolan gangster hiu putih yang mengepungnya. Jae-chol yang memutuskan untuk kembali dan membantu Mantis terkena tusukan parang. Saat Mantis sudah terdesak dan hampir dibunuh,
Choi dan anak buahnya datang melemparkan gunting andalannya. Dibantu seluruh warga, mereka melakukan perlawanan untuk melumpuhkan gangster musuh. Naas, Jae-chol menghembuskan nafas terakhirnya di depan Mantis. Diliputi amarah, Mantis hendak membunuh si hiu putih. Namun dia memilih tidak melakukannya. Dia pun kembali ke restoran untuk mengingat kembali Jae-chol. Setelah itu, Mantis kembali menjadi bos gangster. Ji-hyun memutuskan bergabung dengannya melawan musuh baru mereka. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari My Wife is a Gangster yang kedua ini? Film yang kedua ini menurut saya jauh berbeda dengan film pertamanya dari segi cerita. Film ini masih diperankan oleh orang yang sama sebagai karakter utamanya. Namun beberapa figuran seperti cowok bahan keplakan dan suami si Eunji ini diganti. Sutradara film ini pun berbeda dengan film pertamanya. Cerita film kedua ini lebih berfokus kepada Eunji yang kehilangan ingatannya dan hanya berfokus kepada itu. Namun jangan lupa juga untuk fokus sambil meminum kopai. Suruh putih. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.